Apabila protes yang sering terjadi, DPR RI ini nggak pernah turun. Kita bicara skup DPR RI, nggak pernah turun. Ya toh memang sudah dibeli. Nah, kan masyarakatnya juga. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Di saat memang dipercaya oleh masyarakat, apakah betul memegang tanggung jawab? Ya. Kalau misalnya kita dievaluasi di diri kita, mungkin kita membuat kecewa pada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa kecewa kepada kita. Oke, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Iya, kita sudah masuk di episode 20, episode lebih ya. Dan hari ini kita kedatangan caleg milenial lagi nih. Sahabat podcast Lampung Memilih. Kayaknya daripada gue yang kenalin, mendingan langsung aja yang narasumber kita, bintang tamu ya. Bintang tamu kita udah di depan gue nih. Langsung aja kenalin nih. Nah, Abang selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, Ya. waalaikumsalam. Sekarang perkenalkan diri dulu Bang. Biar Abang biasanya host yang kenalin, sekarang Abang perkenalkan diri sendiri. Silakan Bang. Ya, jadi nama saya Dwinan Rahmandi. Saya kebetulan dari Partai PDI Perjuangan. Saat ini diamanahkan untuk ikut kontestasi Pesta Demokrasi di 2024 sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pusat. Dan salah satu caleg milenial yang ada di Provinsi Lampung. Wah, mantap nih, mantap. Masih milenial ya. Udah banyak juga sih yang datang di podcast Lampung Milih ini, nyalinya gede juga ini Bang. Sebenarnya ngobrol santai aja sih. Iya kan, cuma agak tipis-tipis lah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Abang jawab secara gamblang ya. Karena kan kita kasih insight buat milenial ini Bang. Ya, ada dagingnya, ada semangatnya, ada motivasinya dan sebagainya. Dan jangan lupa sahabat podcast Lampung Milih, podcast ini bisa kalian simak dan tonton di aplikasi Lampung Pos One Click. Di situ kalian download di Play Store dan kalian bisa langsung direct ke YouTube-nya akun Metro TV Lampung. Dan selain itu di aplikasi tersebut kita bisa menikmati berbagai berita dari multi platform Lampung Pos Group. Ada lampos.co, lampumpos.id, SAI 100 FM juga kamu bisa dengarkan secara streaming di aplikasi tersebut. Dan nanti podcastnya dari Bang Dwinan, Mas Dwinan ya. Mas Dwi. Mas Dwi nanti kita akan langsung upload beberapa hari kemudian setelah taping hari ini, di mana hari ini adalah Senin 5 Februari 2024. Ya, Mas Dwinan, Mas Dwi, oke, Mas Dwi. Nah ini kita langsung nih ya, kalau kita ngeliat dari latar belakang Mas Dwi ini, aku ngeliat scroll ya, aku sempat juga lihat-lihat di Google, itu Mas Dwi ini lebih dekat ke petani ini ya, Mas Dwi ya. Emang basicnya ini Mas Dwi sebagai apa sih secara pendidikan mungkin latar belakangnya? Nah, malah sebetulnya nyebrang. Jadi saya itu awalnya tuh bukan pertanian, jadi awalnya itu malah saya di kedokteran umum. Waduh. Ya betul, di kedokteran umum, terus kemudian saya lanjut S2 di bisnis, terus saat ini kita mengadu nyali di politik untuk mengabdi. Ini kan seru sih kalau di kedokteran juga sama. Nyalinya betul. juga diadu juga tuh. Sangat diadu, apalagi mentalnya. Iya, kenapa dorongan apa gitu memilih ke sektor pertanian? Nah, ke sektor pertanian karena yang pertama memang dari keluarga full di pertanian. Berikut kakak pun di pertanian, bahkan sarjana pertanian. Ini kalau misalnya saya ikutin satu keluarga, tarikan lurusnya nggak ada yang gado-gado kan. Kalau misalnya pertanian semua. Nah, saya coba untuk keluar di kedokteran umum, tapi ternyata balik lagi di pertanian ternyata. Balik lagi ke terahnya ya. Ternyata nggak bisa lepas. Oh gitu ya. Jadi di pertanian. Ya, kayaknya kelihatan asik gitu ya, lebih menjiwai ketika ketemu sama petani ya, Bang. Betul. Nah, ini kan masih muda ya, Bang ya. Pasti kan kalau misalnya untuk anak muda nih, kita ini kan harus kalau dilihat sama petani yang mungkin konvensional itu, gue sopo masih cah cilik, masih kecil lah ya bisa dibilang kan masih generasi milenial ya bahkan ya. Nah ini apakah Abang punya hal yang memang sudah Abang buktikan gitu sehingga masyarakat petani itu bisa trust dengan Abang gitu, tertarik dengan mungkin Abang kan udah keliling-keliling, diskusi dan lain sebagainya gitu. Ada hal yang mungkin Abang bawa nggak sebelumnya? Mungkin Abang pernah nanam cabai, punya bisnis yang punya keterkaitan dengan pertanian gitu. Kalau bisnis sih dikatakan memang saya alhamdulillah dari 2017 saya memang bisnis di bidang pertanian. Terus kemudian kalau misalnya kita sangkut pautin ke bidang pertanian, saya juga ada bisnis hilirisasi yaitu kopi.
Kopi ya. Nah, itu kan coffee shop. Sedangkan kita saat ini pun nggak mau diem nih. Tidak hanya membuat kopi, tapi saat ini kita udah mulai ke roastery. Jadi kita belajar bagaimana memilih biji kopi yang baik. Dan ternyata kan alhamdulillahnya tanpa sebab saya ada di Lampung, ternyata di Lampung ini kan penghasil kopi juga. Iya, terbesar. gudangnya ya. Nah betul, dan saya sering belajar ke Ulu Belu kalau nggak salah ya. Ulu Belu Tanggamus ya. Ulu Belu Tanggamus, iya, betul. iya. Itu kan penghasil kopi. Nah itu memang saya sudah tekuni sampai dengan sekarang. Oh gitu, itu. Jadi produk coffee shop Abang ini, bahan bakunya itu dari Ulu Belu, petani-petani Ulu Belu? Kita campur, ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung. Wow, ada Gayo ya? Gayo, betul. Jawa Barat juga ada. Bali ada. Gitu. Bali ada, jadi macam-macam ya Bang ya? Macam-macam, betul. Tapi tetap prioritas untuk produk kopi yang kita serap itu dari Lampung apa dari daerah lain? Enggak, kita mix. Mix semuanya. ya? Oh di mix? Betul. Oke. Ada namanya single origin. Kalau single origin biasanya kita per season aja. Jadi kalau misalnya adanya dari Lampung, kita berarti single originnya dari Lampung. Kalau misalnya dari Bali, biar mereka konsumen yang memilih. Oh gitu. Tapi gimana Bang kalau untuk antusiasme penikmat kopi untuk kopi Lampung khususnya kan punya rasa yang punya ciri khas ya Bang ya? Ciri khas gimana, biasanya. Bang? Cukup enak kopi di Lampung karena yang kita ketahui juga ternyata kopi di Lampung ini green bean-nya sudah masuk tahap ekspor. Wow. Jadi tidak hanya di dalam negeri, jadi sudah ekspor ke luar negeri. Udah setengah jadi ya itu Bang ya. Green bean. Masih green bean ya. Betul. Dan itu bisa diproduksi lebih matang lagi ya, lebih jadi lagi ya kita Bang. roaster lagi. Habis itu baru setelah menjadi biji kopi yang matang, itu baru kita grinder. Woi luar biasa. Oh tapi ini kayak kejauhan ya. Oh iya UMKM ya. Tapi keren sih Bang. Kenapa gue tarik ini Bang pembahasan Abang terkait dengan latar belakang supaya ya masyarakat bisa melihat ya bukan sembarangan gitu. Kita udah kita juga pelaku ya Bang ya, pelaku hilirisasi dan kita membutuhkan hulu yang oke. Ya, betul sekali. Tapi itu tadi kopi ya Bang ya, kopi. Tapi kan dapil Abang ini kan di mana Bang? Di Lampung? Di dapil Lampung 2 ya? Lampung 2. Lampung 2. Di mana Lampung 2 itu ada Lampung Tengah, Lampung Timur, Wai Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, ya kan, Tulang Bawang Barat, sama Lampung Utara. Yang notabene-nya mungkin ada sih sebagian di Wai Kanan ya, ada kopi ya. Di Lampung Timur. Di Lampung Timur ada juga kopi ya. Tapi yang paling banyak itu kan sektornya justru malah di sektor pertanian ya, Bang. Sama perkebunan ya Bang ya. Perkebunan dan pertanian ya. Singkong dan tebu. Singkong dan tebu ya, betul, iya singkong dan tebu. Nah ini kan masih sering jadi polemik ya Bang ya. Harga singkong itu kadang-kadang, waduh nyekik banget sampai pemerintah turun ya Bang ya harganya. Nah sejauh ini seperti apa Bang kondisi yang Abang lihat? Saat ini sih yang pertama kalau misalnya, alhamdulillah saya sudah keliling di 7 kabupaten kota. Kan karena dapil saya ini kan 7 kabupaten kota 105 kecamatan, sangat luar biasa sekali kan. Jadi ini tapi alhamdulillah selama dari tahun 2022 saya masih ingat di bulan Agustus sampai dengan di bulan Desember bahkan sampai di Januari kemarin saya masih tetap turun keliling itu 7 kabupaten kota sampai dengan ke Banjit Wai Kanan saya turun. Nah itu kita melihat bahwa keluhannya yang pertama tuh pasti dari hulu. Karena memang hampir persentase terbesarnya di Lampung 2 ini adalah pertanian. Yang pertama dari padi, singkong, tebu. Nah ini mereka, ya saya harus bicara bahwa mereka mengeluhkan yang pertama itu yang paling urgensi adalah pupuk. Aduh pupuk. Betul, ya. Pupuk. Pupuk ini menjadi polemik yang masih belum bisa terselesaikan sampai sekarang. Ini masalahnya di mana ini Mas Dwi ya? Gue ternyata dimanggil Bang. Biasa manggil Bang ini Mas Dwi kan. Mas Dwi, jadi masalahnya di mana? Apakah ketersediaan kuota yang terbatas untuk Provinsi Lampung atau apa ya? Katanya kan kalau ada beberapa bahan baku yang harus impor dari negara-negara yang lagi berkonflik nih, Rusia, Ukraina nih katanya kan. Kemarin ada salah satu caleg petahana juga Bang Hanan Ar-Rozak juga sebutkan itu. Wah, itu kan itu jagonya tuh beliau untuk Komisi 4. Iya kata beliau seperti itu tuh Bang. Apa namanya? Ini ada banyak sekali ya selain kuota yang dibatasi, kemudian memang sebagian zat yang di campuran itu memang impor dari beberapa daerah. Nah, ini kita kan harus daulat ya secara pangan ya, kedaulatan pangan, swasembada seperti zaman Pak Harto dulu. Tapi ternyata masalahnya justru di hulu yang tadi Abang sebutin tuh. Ini ada mungkin ada secercah harapan ini Bang ya biar bisa nggak tergantung lagi dengan pupuk-pupuk yang saat ini langka gitu Bang. Langka. Ya jadi seperti ini Mas. Ya, dari 7 kabupaten rata-rata ini setelah saya datangi semua keluhannya sama. Yang pertama tadi pupuk. Nah, di saat saya berdiskusi dengan petani, saya selalu ada pertemuan itu diskusi tani. Dalam yang saya kemas itu di sebuah klinik pertanian.
Ada ini nama ini ya? Klinik pertanian. Jadi Klinik pertanian. saya membuat, karena saya basisnya dokter, saya membuat namanya klinik pertanian. Tapi untuk para petani. Boleh. Dan ini memang mereka pun kadang-kadang tidak mengetahui, karena kan pupuk ini kan dibagi menjadi dua. Ada yang pupuk subsidi dan juga pupuk non subsidi. Yeah. Nah, sedangkan rata-rata contoh kalau misalnya di Lampung Utara kita bicara, ataupun di Lampung Tengah, Timur, sampai dengan ke Kanan, banyak petani singkong. Yeah. Mereka mengeluhkan pupuk tidak ada. Nah, sedangkan mereka mengeluhkan pupuk itu subsidi. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwa di Peraturan Menteri Pertanian nomor Permentan 10 tahun 2022 itu komoditi singkong itu sudah tidak disubsidi. Nah, kadang-kadang mereka ini tidak mengetahui peraturan-peraturan seperti itu. Jadi kurang informasi, bukan tidak mengetahui. Itu pun mungkin yang harus banyak kita memberi sosialisasikan agar melalui klinik petani tadi ya Bang ya. Salah satunya iya, betul. Ya, ternyata komoditas ini tidak dapat kuota subsidi lagi ya. Betul. Mungkin singkong, karet dan juga sawit itu sudah tidak di Iya. Apakah masyarakat petani, khususnya petani singkong, karet dan yang tidak disubsidi pupuknya itu sudah siap itu Bang untuk membelanja pupuk non subsidi yang cukup ya? Mungkin stigma Mas. Mungkin stigmanya seperti ini. Kalau misalnya petani singkong ini kan biasanya kan orangnya kan berada. Oh gitu ya Bang. Mungkin stigmanya kan ini stigma, kan pandangan dari kami kan. Iya. Pandangan dari kami mungkin petani singkong ini kan udah pada mampu. Untuk membeli, dianggap mampu untuk membeli pupuk non subsidi karena kan perbedaannya sangat jauh harganya. Baik pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi ini jauh harganya sebetulnya. Dan memang ini sempat kita bahas waktu itu ada di pertemuan bersama Pupuk Indonesia, Pupuk Sriwijaya Palembang, dan juga kebetulan ada Pak Sudin, Ketua Komisi 4 DPR RI. Ini membahas bagaimana kita ketahui bahwa di Lampung ini kan penghasil singkong dan tapioka terbesar. Iya betul Nah, bagaimana ceritanya kita bisa membantu petani untuk lebih semangat lagi dengan cara yang sudah tidak disubsidi tadi untuk disubsidi. Seperti dan ini balikin lagi gitu ya. Betul, dan ini dihadiri juga sama Direktur Jenderal Prasarana Pertanian Pupuk di JNPSP Pak Ali Jamil. Dan ini beliau alhamdulillah kita mendapat atensi dari beliau bahwa ini semoga bisa dikaji bagaimana singkong ini bisa disubsidi lagi. Emang awalnya kan asumsinya orang-orang yang petani-petani karet dan singkong itu mumpuni ya secara ekonomi. Dapatnya gede. Apa nggak riset dulu kali ya? Mungkin dirjennya apa kementeriannya ya. Betul. Ternyata ya mengeluh semua. Nasibnya gimana Pak Mas? Saat ini yang mereka bertahan bagaimana, karena pada dasarnya petani ini baik mau ada pupuk dan tidak ada pupuk, baik itu pupuk langka maupun ada, mahal ataupun murah, mereka harus memupuk. Karena itu kan sumber mata pencaharian mereka. Jadi itu mereka mau tidak mau ya harus tetap membeli pupuk itu untuk singkong itu. Sejauh ini non subsidi ya masih dibeli. Mungkin non subsidi saat ini. Nah, sambil menunggu non subsidi menjadi subsidi ya Bang, mungkin butuh waktu yang panjang sih Bang. Dan kita berdoa saja semoga itu aspirasinya ditangkap sama pemerintah pusat. Bener ya. Kita bisa support sih lewat media juga ya Bang. Kalau Abang sering menyuarakan pasti ini semoga menarik sekali nih Bang. Tapi sambil menunggu proses konsensus lah ya hal-hal seperti itu. Apakah ada jalur tengahnya, akselerasi yang lebih cepat nih? Kan kalau kita lihat ini ada POC, gitu pupuk organik ya. Pokoknya pupuk yang mungkin bisa homemade lah ya. Betul. Nah, jadi di klinik pertanian itu saya bekerja sama dengan namanya ada tim Mari Sejahterakan Petani. Ini tim MSP yang dimana bergandengan dengan PDI Perjuangan. Ini dipelopori oleh Mbah Surono Danu. Yang waktu kalau misalnya Mas ingat tidak keras PDI Perjuangan, yang rambutnya gondrong putih. Oh iya. Dan di Kick Andy terakhir kemarin yang perihal nasi. Iya, yang kan? jelaskan nasi kalau misalnya dibuang ya kan di kali. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara pupuk langka sebenarnya enggak. Bahkan di sekitar kita ini bisa menjadi pupuk organik. Mohon maaf, seperti kita buang air kecil itu bisa menjadi pupuk. Bisa ya Bang. Bisa itu. Terus kemudian dari di sekeliling kita kotoran hewan itu juga bisa menjadi pupuk organik. Dan itu juga yang saya sosialisasikan bahwa pada saat ini
tanah kita kan sudah tidak baik. Dalam artian kita berpatok pada pupuk kimia dan pupuk kimia terus. Sedangkan di zaman dulu pupuk kimia itu belum ada. Tapi kenapa masih bisa tumbuh? Iya juga ya. Ya kan? Nah ini yang kita gali dan saya juga masih belajar. Di situ ada mikroorganisme. Terus kemudian kita bisa menggunakan pupuk organik dari bahan-bahan organik yang ada di sekeliling kita. Nah ini buktinya mereka masih bisa tumbuh nenek moyang kita. Nah ini yang kita juga sosialisasikan bahwa tanah ini jangan dihantam pupuk kimia terus. Emang ada efeknya Bang? Ada. Unsur hara tanahnya hilang. Ada natrium, fosfat, kalium. Itu kalau misalnya dihantam pupuk kimia terus, itu bisa menjadi tidak baik. Iya. Bukan melarang ya, bukan melarang, tapi memang ada porsinya. Gitu. Dan ini kan kita membuka mindset untuk balance antara pupuk kimia dan juga pupuk organik. Itu bisa dipulihkan lagi nggak Mas? Seharusnya bisa. Dengan pupuk organik tadi? Salah satunya dengan pupuk organik, betul. Dengan pengelolaan lahan yang baik, seperti itu juga bisa. Apakah masyarakat di Provinsi Lampung ini bisa nih Mas untuk petaninya memproduksi pupuk sendiri tuh biar nggak usah mungkin hybrid lah ya. Nah, ketika ada bahan pupuk subsidi ya bisa digunakan, tapi kan tadi semangatnya luar biasa itu Mas. Sustainable ya Bang Mas ya, berkelanjutan ya, jangan sampai tanahnya itu jadi rusak ya. Betul. Jadi justru malah tergantung sama pupuk kimia terus. Betul. Iya. Nah ini apakah bisa kita memungkinkan nggak nanti ke depan kita bisa untuk mungkin Gapoktan atau poktan-poktan lain itu memproduksi pupuk yang tadi Mas inisiasi. Nah jadi di beberapa titik petani-petani kita ini sudah ada. Oke. Jadi kayak misalnya memakai pelepah pisang, terus kemudian pakai kotoran hewan, itu mereka sudah bisa membuat. Jadi bahkan mereka itulah yang tadi saya bilang, yang baik pupuk langka atau tidak, murah atau mahal. Nah itu mereka sebenarnya di beberapa tempat sudah ada yang melakukan, mereka tidak bergantung dengan pupuk kimia. Sama sekali 100%? Sepertinya tidak 100%, karena tetap saja bahwa tanah kita ini pasti ada membutuhkan yang lain nutrisi makronya dari pupuk yang kimia itu ya. Dan ini mereka sudah memproduksi. Jadi di klinik pertanian pun kami mensosialisasikan cara. Jadi kita membuat cara membuat pupuk organik, dan itu sudah diterapkan khususnya di Lampung Utara saya sudah. Di Lampung Utara sudah, terus kemudian di Lampung Tengah itu sudah, dan ini berkelanjutan terus. Dan kita membuat kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Jadi kalau misalnya datang satu Gapoktan tinggal ngucur aja. Jadi kita buatin drum. Gitu ya. Kita buatin drum atau tempat kayak kolam gitu, nanti mereka tinggal. Itu pupuknya ya berubah menjadi cair ya hasil dari pupuk cair. Dan itu pakai bahan-bahan yang ada di sekitar. Bahan yang sudah ada di sekitar ya. Di sekitar kita semuanya. Sampah-sampah ini organiknya itu bisa diolah lagi ya Mas. Seperti kotoran hewan sih contohnya Mas. Ada bahan-bahan yang memang bisa nutrisinya mencukupi menjadi pupuk. Wow, luar biasa nih. Ini terobosan ya, dan harusnya sih dari dulu ya. Karena sudah dilakukan kan dulu kan. Dari zaman nenek moyang kita dulu ya. Betul. Dan tumbuh bagus, sehat-sehat ya. Itu ngaruh juga sama pertumbuhan tanaman ya? Ngaruh, sangat ngaruh sekali. Oke. Nah ini kan main cepet lah ya, main instan ya. Kalau misalnya pupuk-pupuk kimia, bener gak sih kalau lebih cepet kalau misalnya pakai pupuk kimia itu? Mungkin nutrisi makronya karena diproduksi oleh pabrik. Gitu. Jadi booster kan lah ya. Tepat, ya kan semuanya. Tapi tetap lagi kita harus berkelanjutan ya Mas ya. Kita harus imbang, harus balance. Harus balance, benar banget harus balance. Dan saat ini apa Mas kendala-kendala yang dihadapi ketika kita mulai mensosialisasikan melalui klinik petani tadi ya, terkait dengan pembuatan pupuk-pupuk organik. Nah ini cukup luar biasa dampaknya, karena ini akan berkaitan dengan dapil-dapil Mas Dwi ya. Betul. Petani gimana caranya melihat Mas Dwi nanti memecahkan masalah pupuk seperti ini gitu. Nah kendalanya tuh tentunya karena gini Mas, di pertanian ini kadang-kadang kalau misalnya yang sudah petani senior kan, ini kan turun-temurun sih biasanya. Bapaknya petani, nanti anaknya jadi petani. Gitu. Kan masih ada mewariskan ya. Iya betul. Iya. Mereka biasanya harus disosialisasikan tata caranya. Karena kalau misalnya tata caranya salah ya salah. Dan hasilnya pengaplikasiannya beda, dan hasilnya pun pasti akan kurang maksimal. Jadi kendala-kendalanya banyak yang salah. Contoh harus semprot misalnya satu hari 2 kali, ternyata mereka hanya semprot 1 kali. Terus ada waktunya, misalnya semprot lebih baik di sore hari. Nah mereka biasanya atau di pagi. Nah biasanya mereka di siang. Nah itu kan harus disosialisasikan agar hasilnya maksimal. Tapi ini harus pelan-pelan. Gitu. Udah mulai ya. Sekarang udah berapa petani yang melakukan produksi pupuk secara mandiri? Cukup banyak Mas, cukup banyak. Karena memang saya pada dasarnya menggarap fokus di bidang sektor pertanian.
Wah. Jadi memang Gapoktan, kelompok tani, terus para petani itu pun kami memang konstituen-konstituen itu yang kami rangkul. Fokus ya, kita fokus di situ ya. Nah selain kita geser nih ke pupuknya udah clear lah ya, tinggal kita ekspansi lah. Berharap pemerintah kayaknya pusat. tadi yang PSBB tunggu kementerian tolong dulu ini inisiasi luar biasa. Kalau enggak nanti buat sendiri ya, tapi kita tetap butuh ya, tetap butuh kuota karena tadi kata Mas Dwi keseimbangan tadi ya, harus balance baik itu kimia dan organik tadi. Dan organik ini kan juga effortnya luar biasa ya pembuatan. Betul. Asal jangan petani zaman sekarang malas. Jangan males tuh petani-petani muda khususnya ya. Betul. Karena sekarang kan mulai banyak juga nih kalau di kota ini. Iya, banyak. Mungkin nggak masuk di dapil tapi kita bisa kasih Di insight. dapil saya ada. Ternyata di setiap beberapa titik saya turun, saya membawa penggiat petani milenial. Ternyata Mas saya petani milenial. Oh ternyata banyak mereka sudah terbentuk malah. Satu perkumpulan yang petani milenial dan mereka melakukan hal-hal positif di pertanian, menanam cabai yang tadi Mas bilang. Iya. Itu mereka tanaman-tanaman pekarangan itu semuanya mereka sudah. Iya. Jadi bisa kita tinggal koneksikan the dots ya, connecting the dot ya. Betul. Banyak banget ya yang udah entitas kecil ya. Betul, dan mereka antusias. Antusias ya. Nah, ini perlu banget ini. Cuma kan memang harus didukung nih dengan dengan orang yang memang akan duduk dan punya diberi kewenangan ya, bukan kekuasaan ya, diberikan kewenangan untuk menggolkan perda mungkin biar mendorong kebijakan seperti itu. Nah selain pupuk ini Mas Dwi, ada banyak hal yang mungkin menjadi obstacle ya, tantangan buat si petani-petani seperti mungkin proses biasanya kalau misalnya petani cabai nih lagi banyak banget itu harganya anjlok gitu. Nah itu masalahnya di mana sih sebenarnya itu Mas? Apakah bisa dipecahkan? Ya ini mungkin sebenarnya permasalahan dari dulu kan. Iya. Kan kalau misalnya kita bicara hukum dagang kan di saat kita panen harusnya harganya stabil. Tapi yang terjadi bahwa di saat petani pada panen raya harganya melonjak. Dan ditekan petani dibeli dengan harga murah. Ini kan yang terjadi selama ini. Nah contoh-contohnya saya ingin menginisiasi bahwa bagaimana kalau misalnya kita bekerja sama dari segala sektor. Contoh dari pihak swasta, dari pihak BUMN. BUMD ini langsung ke petani yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi mereka tidak, mohon maaf tidak melalui pihak ketiga lagi. Ini kan cukup untuk bisa membantu pemasukan petani yang menanam. Tapi ya balik lagi bahwa petani kan inginnya kan cepat. Karena mereka juga kan menghitung. Benar. Menghitung dalam artian ongkos dari biaya produksi, pengelolaan lahan sampai dengan panen kan ini kalau misalnya kita bicara singkong aja paling cepat 6 bulan, paling lama hampir 12 bulan. Setahun kan. Dan mereka kadang bingung karena saya harus jual kemana? Karena kalau misalnya yang cepat saya jual pasti saat ini ke pihak ketiga, ya kan, pihak ketiga seperti itu. Nah ini yang saya harap bahwa contoh saya boleh bicara Bulog. Bulog ini ada program untuk menyerap PSO. Nah, PSO itu yang dimana bisa bekerjasama dengan perusahaan yang membawahi petani, sehingga penyerapan itu bisa dilakukan secara langsung. Nah ini yang saya harap bahwa kerjasama seperti inilah yang bisa berjalan. Tapi apa kendalanya? Kendalanya adalah sekali lagi kadang-kadang di bawah tidak masuk dengan harga pembelian. Jadi harganya itu tidak masuk, yang dipatok oleh pihak tersebut tidak masuk untuk pihak bawah. Seperti itu. Oh gitu, walaupun diserap sama si tadi ya. Jadinya akhirnya tidak terserap. Iya. Oh akhirnya tidak terserap ya. Buktinya Bulog masih impor. Sedangkan kalau misalnya kita bicara Provinsi Lampung, kalau misalnya saya baca dari data bisa menghidupi pertanian 60% dari Jakarta kan? Iya, ya benar. Nah ini harusnya supply-nya ya. Supply-nya betul. Cuma kan kita nggak tahu ada kendala apa. Namanya juga pemerintahan kan. Iya, banyak pertimbangan. Birokrasinya. Tapi yang kalau misalnya dari saya pribadi, mungkin masukan itu bisa dikaji untuk bisa lebih mensejahterakan petani. Kayaknya bukan bisa nih Bang, harus itu. harus. Jadi jangan cuma Bulog aja yang nyerap ya. Mungkin ada BUMD tadi ya. BUMN bisa bekerja dengan BUMD bisa bekerja dengan pihak-pihak mungkin pertanian atau petaninya sendiri dengan pihak Gapoktan karena Gapoktan saat ini sudah terregister itu bisa mungkin terobosan-terobosannya.
Jadi kan semuanya kan terintegrasi. Jadi masalahnya itu penyerapan dengan harga yang sesuai ya, dengan harusnya begitu. Harganya sesuai. Harus sesuai. Kalau sementara saat ini tidak sesuai. Tidak sesuai karena bingung nih mau jual kemana tadi ya Mas ya. Mas Dwi ya bilang mau jual kemana nih? Akhirnya ya ada. Udah sini gue beli deh gitu kan. Pada busuk atau daripada susut, akhirnya dibeli dengan harga yang turun dapat yang lebih rendah kan. Ya kasihan petani kan. Iya benar juga ya. Nah kalau untuk mungkin terkait dengan hilirisasi produk nih, apakah ini kan tadi singkong ya, singkong itu masih singkongnya ya di singkongnya. Banyak loh kalau singkong kita misalnya kita mau hilirisasi tadi bicara, kita sekarang ada makanan dengan bahan dasar mokaf dari tepung ya, tepung singkong itu ya. Ini banyak sekali. Dan ini alhamdulillah saya juga sudah terapkan bahwa saya di Lampung Timur khususnya. Di Lampung Timur saya banyak konstituen KWT, kelompok wanita tani. Yang dimana bapaknya bertani, ibu-ibunya membuat kegiatan positif. Kayak seperti tadi, ini ada yang minta oven nih sama saya. Banyak minta oven, minta apa ya untuk UMKM. Untuk akselerasi tadi ya. Betul, dan itu harusnya difasilitasi kalau menurut saya. Iya udah pesanan tolong ya Mas Dwi. Difasilitasi. Waduh keren banget ini. Nah untuk akselerasi ini tadi Mak juga kita masuki juga ya melalui kelompok wanita tani tadi ya. Ternyata semangatnya luar biasa. Wah, sangat luar biasa Mas. Sangat luar biasa. Dan mereka produktif loh. Mereka produktif. Ini mereka meminta oven itu karena mereka memang membuat mungkin makanan-makanan ringan yang berbahan dasar dari suaminya yang bertani. Oh gitu. Artinya ketika dia meminta equipment tambahan gitu seperti tadi oven atau alat-alat lainnya, artinya ada kans pasar yang besar gitu ya. Sangat besar. Permintaan besar. Sangat besar. Kalau menurut saya pasar berbahan dasar singkong itu besar. Dan juga bahan-bahan lainnya kan saat ini kan sudah keren-keren alatnya kan, bahan dasar yang dimana kita memang khususnya di Provinsi Lampung ya kita ada bahannya. Ya kan? Singkong terus kemudian tebu kan seperti itu. Wih luar biasa ya. Ini udah banyak pesanan ini tinggal duduk aja. Amin. Tapi nanti gini ya, kita geser lagi ke seandainya ketika nanti Mas Dwi DPR RI loh ya kan. Amin. Biasa DPR RI Komisi 4 ya nanti. Amin. Komisi 4. Ini kan banyak sekali mungkin tadi yang kita sebutkan banyak hal yang perlu diputuskan kalau di pemerintahan ya. Gak serta-merta ketika kita ingin menggolkan sesuatu itu pasti ada tantangan-tantangannya. Nah nanti seperti apa Mas Dwi bisa menerobos hal-hal yang tak terduga, mungkin sudah diduga-duga juga sama Mas Dwi nanti kemungkinan-kemungkinan yang aneh, absurd dan sebagainya lah kalau di parlemen gitu kan. Nah gimana Mas, fight-nya seperti apa nanti? Kalau misalnya bicara seperti apa situasi di parlemen Senayan khususnya ya iya. Saya belum tahu karena saya belum pernah duduk. Saya belum pernah duduk. Kasih kesempatan duduk ya. Amin. Nah tapi kan selaku anak muda yang saya paling terpenting adalah bagaimana kita bisa berani untuk menyuarakan aspirasi yang ada di bawah. Baik itu terlaksana maupun tidak, itu kami karena kan kita nggak sendiri kalau di Senayan. Itu terbagi menjadi beberapa komisi, terus kemudian ada beberapa fraksi. Nah ini kan semuanya harus kolaborasi dan juga mungkin dari suara yang kita suarakan itu diharapnya setidaknya ada atensi. Jadi sehingga bisa menjadi bahan diskusi untuk hasilnya ada kesimpulan dan juga ada keputusan. Udah ada di inilah ya, udah roadmapnya ya. Kira-kira begitu lah nanti agak banyak yang nubur-nubur. Tapi udah mantap sih Mas Dwi nih roadmapnya ya ke depan ini gimana caranya untuk menanggulangi hal-hal itu, mungkin ya kolaborasi tadi kolaborasi persuasif dan lain sebagainya. Betul. Kita tetap terapkan ya, dan pastinya kita untuk demi dapil kita juga ya, khususnya di dapil kita. Semoga bisa ditiru dengan dapil-dapil 02 dan dapil 01 yang memang banyak sekali pertaniannya. Nah kalau untuk ini Mas Dwi, milenial, zilenial ini kan udah AI, udah digitalisasi, udah disrupsinya luar biasa. Orang-orang anak muda itu kayaknya males banget tuh bercocok tanam. Ya kan kotor, walaupun ada sistem hidroponik dan sebagainya, tapi investasinya cukup tinggi. Gue termasuk pemain hidroponik juga, man. Tanam aja. Terus milenial. Jadi tapi mahal banget Mas ininya kan untuk investasi awalnya ya, belum lagi pupuknya pakai pupuk apa? Ya pupuk ya cukup mahal juga. Tadi ya balik lagi tuh ada bahan-bahan yang impor kayak dan sebagainya. Nah, itu yang membuat masyarakat anak-anak milenial stigmanya malas ya. Ya tambah males gitu kan. Nah, ini gimana Mas pandangan Mas Dwi? Ya, yang pertama tentunya
kita harus mencontohkan. Dan selain mencontohkan nanti kita harus membuktikan bahwa kita sudah melakukan dan apa hasilnya. Karena di zaman sekarang Mas, khususnya kita nih milenial. Mereka tuh kadang nggak peduli proses, ya kan? jadi hasilnya apa kan gini gitu. Jadi kalau misalnya hasil seperti ini mereka tertarik. Nah itulah yang kami contohkan. Jadi contoh petani padi, petani singkong kita kembali lagi. Ini kan sebetulnya kalau misalnya kita bicara anak-anak sekarang pada hijrah mencari ke ibu kota. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita tekuni, contoh tadi bisa menjadi UMKM, terus kemudian bisa bekerja sama dengan ABCD. Ini kan sebetulnya di pertanian ini banyak yang bisa digarap dan juga penghasilannya cukup menjanjikan loh. Beneran Mas? Beneran. Menjanjikan. Cukup menjanjikan. Kalau bisa dilihat ada success story gak sih Mas? Nah, ini kan tadi ya. Milenial itu pengen lihat success story-nya dulu tuh ya. Nah itu yang saya bilang. Success story sih mungkin yang dihilirisasi tadi kopi. Terus kemudian kalau misalnya saya bertanya tentang singkong. Contoh. Nah saat ini saya tertarik dengan singkong nih. Nah yang tadi stigma yang saya bilang petani singkong itu memumpuni. Tapi pas saya lihat hitung-hitungannya memang bener Mas. Kadang nih ya orang, ya kita bicara mungkin yang saya temui. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Ada yang menyewa lahan sekian hektar, terus kemudian menanam singkong, tentunya dengan dihitung produksi pengolahan lahan, terus kemudian sarana pertaniannya. Nah ini dalam waktu 6 bulan itu ternyata masih untung Mas. Masih untung? Untung ternyata. Nah ini saya mau coba nih. Nanti setelah saya coba nanti baru cerita sukses story. Berarti udah bener-bener nih harus episode kedua ini. Mas Dwi ini. Luar biasa. Memang kalau ya milenial tadi ya melihat tadi akses pemasaran juga Mas. Ya marketingnya sekarang. Nah saya mending lebih baik digenjot di bagaimana mereka paham milenial ini cara memasarkan. Oh Mas Dwi juga mengakomodasi itu? Di beberapa tempat kami ada. Jadi kami pun punya tim digital. Jadi saat ini memang pemasaran-pemasaran itu dibuat menjadi pemasaran-pemasaran digital. Namun di sini kendalanya karena mohon maaf tidak semuanya itu mengerti teknologi yang pertama. Terus kemudian yang kedua takutnya ada spot-spot blank spot. Nah blank spot masih ada ratusan titik tuh Mas. Ya kan? Ini masih tapi di beberapa tempat yang kami sosialisasikan yang betul-betul yang menurut saya bisa untuk dilakukan. Oh yang sudah existing lah ininya ya, infrastrukturnya. Yang mumpuni ya kami coba untuk diskusi teorinya. Artinya produknya sudah ada ya Mas ya? Sudah, mereka sudah ada. Mereka sudah punya produknya. Itu anak muda juga semua? Anak muda ya. Oke. Bisa dikasih contoh nggak Mas Dwi? Ada contoh siapa yang mungkin udah pernah terus membuat produk apa gitu? Mereka membuat pemasakan kemana? Produk apa namanya yang kayak singkong tuh ya? Yang dari singkong yang kayak keripik, yang bulat itu. Nah itu mereka sudah produksi itu. Bahkan mereka itu sudah bisa keluar Lampung dengan digital pemasaran itu. Jadi kayak contohnya kayak platform-platform yang saat ini ada. Jadi kayak e-commerce yang saat ini ada ya. E-commerce itu. Mereka sudah melakukan, cuma kadang mereka ada yang belum terlalu maksimal. Nah, itu biasanya kita diskusi bagaimana bisa maksimal. Apa yang kurang biasanya kalau milenial atau anak-anak muda yang lagi berusaha untuk memasarkan itu kira-kira apa masalah mereka? Tata caranya kuota juga bisa. Tata caranya. Jadi memasarkannya ini gimana? Terus kemudian kita contohkan misalnya harus foto yang menarik. Terus kemudian kita harus compare harga dengan yang ada misalnya kita mau jual kemana? Jakarta. Nah kita harus lihat ongkos kirim. Apakah masih bisa bersaing dengan yang di Jakarta? Terus kemudian dari quantity. Kadang kalau misalnya yang di Jakarta contoh hanya bisa misalnya homemade misalnya 100. Tapi kalau misalnya kita bisa kirim dari Lampung lebih dari kuotanya 100 tapi dihitung ongkos kirimnya. Terus kemudian gimana caranya kita mengajarkan bahwa produk ini terlihat menarik. Seperti itu. Tadi itu kami ajarkan teori-teori dasar yang seperti itu. Dan sekarang sudah dilakukan ya? Ada yang sudah dilakukan. Memang harus kontinuitas itu ya yang perlu ya? Kita terus belajar Mas. Oke. Nah kalau misalnya untuk tadi milenial udah terkait dengan petani juga udah dan ke depan seperti apa sih Mas untuk mengakomodasi seluruh keluh kesah petani ya, petani di mana di Dapil 2. Nah, di Dapil 2 ini kan banyak macam-macam, nggak cuma singkong, ada karet yang harganya sawit dan sebagainya. Itu ternyata Lampung kan luar biasa banget Mas. Masalahnya apakah sama pupuk atau ada sub-sub masalah lainnya yang mungkin kalau misalnya kita bicara masalah pertanian dari dulu
semenjak kita merdeka sampai dengan sekarang masalah pertanian belum terselesaikan. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan di pertanian yang harus diselesaikan. Tidak hanya pupuk, bibit masih ada banyak kendala. Mereka susah untuk mencari bibit. Apakah bibitnya ini bagus atau tidak? Seperti bibit. itu. Contohnya Mas, bibit. Contohnya bibit jagung. Bibit jagung. Ya? Bibit jagung ini mungkin ada yang memberikan bantuan, tapi ternyata nggak maksimal. Kasian loh petani, kan itu kan bukan mesejahterakan petani, rugi dong petani. Rugi dong. Dan itu betul mereka bersuara loh, bukan saya loh ya, bukan saya iya. dalam artian saya menerima apa yang ada di lapangan, aspirasi-aspirasi mereka. Mas, kami menerima bibit bantuan dari ABCD misalnya, ataupun ternyata dari instansi tertentu. Ketika disemai, betul, ternyata setelah kami sudah mengeluarkan pengelolaan lahan, kita sudah pupuk. Itu kan udah keluar biaya ya. Sudah keluar biaya, ternyata zong. Waduh, harusnya sekalian kita beli aja langsung yang bermerek gitu ya bibitnya ya. Kadang bermerek juga nggak maksimal. Oh, waduh, itu kepastian terhadap apa nih Pak ini betul. ya. Terus kemudian jalur distribusi. Distribusi. Iya. Kalau misalnya kita bicara distribusi pupuk, terus kemudian dari pemasaran hasil pertanian ya itu kan banyak sekali yang harus kita bahas. Dan itu tentunya saya nggak bisa sendiri. Makanya saya selalu berdiskusi. Kebetulan mentor saya ini Pak Sudin. Pak Sudin ini kan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Yang saat ini pun beliau menjabat menjadi ketua Komisi 4 DPR RI. Yang dimana membawahi bidang kelautan, pertanian, perikanan. Dan juga kehutanan. Nah ini saya terus berdiskusi dengan beliau, dan itu salah satu mentor saya. Dan beliaulah yang membuat saya semangat di pertanian. Oh ya Bang, kita bahas lagi terkait dengan apa, kalau di Lampung ini kan padahal kita udah banyak banget ya Bang ya produk-produk pertanian. Baik, ya tadi kayak Abang bilang 60% ya Bang ya supply ke DKI Jakarta ya? Enggak, pertanian Lampung itu yang saya baca bisa memenuhi pertanian 60% pertanian di DKI Jakarta. Bisa, potensinya ya Bang ya? Wah keren banget. Cuma Little Indonesia kan, Provinsi Lampung kan? Iya ya, kan, Little plural ya kan, terus ternyata banyak banget hasil bumi di sini semua. Hasil buminya luar biasa ya Bang. Tapi biasanya masyarakat petani yang di petani milenial, mungkin petani konvensional juga kadang mengeluhkan bahwa ketika terjadi hilirisasi di pasar swalayan itu kita masih head to head dengan sayur-sayur yang ada di luar Provinsi Lampung. Gitu. Dan harganya kadang-kadang lebih murah dibanding yang kok bisa ya? Kok bisa gitu kan? Apakah di sana memang sudah settle sekali ya Bang, baik itu fondasi dan tadi ya Abang step by stepnya gimana caranya memproduksi skala besar dan sebagainya. Nah ini gimana nih Mas Dwi nih? Terobosannya. Iya yang harus kita lakukan nih sebagai petani milenial sama petani Saya belum terlalu jauh. Dalam artian yang tadi kan saya bicara pemasaran. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita bicara pemasaran, kalau tidak ada produk yang dipasarkan gimana? Iya barangnya kagak ada. Barangnya nggak ada. Terus kemudian pas barang yang dipasarkan apakah berkualitas baik untuk layak dipasarkan atau enggak? Kan kita nggak tahu kan? Iya. Saat ini yang saya lakukan adalah contoh alpukat. Alpukat ya kan? Sama pepaya California. Iya. Ya kan? Apa itu California. Lagi rame ya di sini. Dan lada perdu saya pernah. Lada perdu. Nah, ini saya memantik lagi melalui petani-petani, gapotan-gapotan khususnya emak-emak di KWT, bagaimana mereka bisa menghiasi pekarangan dengan kegiatan yang positif. Saya bagikan di Lampung Timur 5.000 bibit pepaya California untuk memacu bagaimana mereka bisa bertani dan bisa menghasilkan. Oh itu seperti itu. Uji kompetensinya emak-emak yang kami bagikan bibit produktif. Jadi seharusnya produktif. Dan kami ajarkan tata caranya memeliharanya seperti apa. Terus kemudian nanti ini berapa bulan untuk menjadi hasil maksimal itu kami beritahu. Jadi saat ini masih pada proses nih. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Sudah dilakukan sudah dilakukan. Ya. Tinggal tunggu. Kalau pepaya California itu kenapa pertimbangannya pilih itu dan berapa lama sih memang sampai usia panen? Sampai usia panen itu pepaya California itu sekitar 4 bulan ya. 4 bulan sampai 6 bulan. 4 bulan aja ya? 4 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah barangkali saya salah. Nanti monggo cari lagi tepatnya seperti apa. Yang di sini fokusnya bagaimana mereka bisa ibu-ibu ini bisa membuat kegiatan positif dan bisa menghasilkan. Iya, minimal merawat dulu ya. Betul, dan setidaknya sebelum memasarkan keluar dia bisa memakan di rumah dulu. Benar-benar ya, sehat duluan sebelum dia jual. Betul. Benar-benar. Dan itu pepaya California ya, tapi masih banyak komoditas yang ya kalau misalnya nanti berhasil, artinya kan
mungkin ada pikiran, kayaknya bisa diperluas ini ya. Betul. Dan alpukat juga saya bagikan, alpukat siger kan sekarang kan Alpukat alpukat siger. Miki saya bagikan juga. Miki itu. Itu saya bagikan dan itu sudah saya lakukan. Dan tidak hanya sampai di situ. Saya tidak hanya memantik dari segi buah-buahan maupun sayur-sayuran. Saya memantik, saya sudah alhamdulillah membagikan benih secara gratis di 7 kabupaten kota sebanyak 1.200 hektar. 1.200 Sekitar 1.200 hektar. Dan ini gratis tanpa ada proposal, tanpa ada biaya pembuatan apapun. Apalagi pakai proposal nanti. Dan ini tujuannya adalah khususnya bukan untuk tidak hanya dalam masa kampanye, karena saya melakukan ini jauh di sebelum tahun politik. Bahkan saya melakukan ini, saya awalnya adalah penggiat petani milenial. Jadi saya tidak tahu saya nyalon atau enggak. Saya nanti tulus jalan aja gitu ya. Jalan, betul jalan karena memang nggak ada tujuan apapun. Mentor tadi saya itu di pertanian, Pak Sudin, ya saya coba untuk membuka lebar di pertanian. Keren, Dan ini tujuannya adalah untuk meringankan salah satu instrumen-instrumen yang membebankan petani. Contoh sekarang benih padi mahal. Saat ini kalau misalnya dibagikan secara gratis, tentunya benihnya harus benih yang bagus. Yang tadi ya. Benih yang bagus, dan benih yang sebagian adalah benih MSP. Mari sejahterakan petani tadi yang ditemukan oleh Mbak Surono Danu tadi. Dan ini benihnya bisa diturunkan. Kalau misalnya benih ini bisa diturunkan, jadi di setiap panen benih ini bisa diturunkan dan bisa menjadi benih lagi. Sehingga apabila ini semuanya 7 kabupaten kota bisa melakukan dengan hal yang benar, mereka tidak usah membeli benih lagi. Cukup dari benih yang pertama ya. Betul, seperti itu. Luar biasa. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Sudah beberapa kali panen raya dan bahkan Pak Sudin datang dan beliau mengapresiasi, dan terakhir di Tulangbong Barat di saat semuanya kekeringan sudah tidak ada panen, alhamdulillah kami bisa panen 32 hektar dengan hasil yang maksimal. Itu apa tadi Bang? Padi ya? Oke, padi. Benih padi MSP. Mari sejahterakan petani MSP 13B yang kami bagikan. Wow, itu bibitnya bisa kita olah kembali ya. Ini kan kalau biasanya kalau bibit sasetan yang hidroponik ya, balik itu udah sekali pakai. Itu gue coba Bang buat tumbuh-tumbuh, ternyata harus beli lagi. Kan di monopoli, dikapitalisasi. Betul. Nah, kali ini bagaimana caranya? Kita bagikan secara gratis, tentunya dengan pendampingan dengan tim pertanian yang ada, yang kami kumpulkan dan juga kami kolaborasi, ini bisa diturunkan. Memang salah satunya yang tadi benar, dikapitalisasi kan. Dikapitalisasi, kalau ini kan mereka bisa mandiri. Hampir sama dengan hybrid. Cara tetap penanamannya. Dan saya sudah membuktikan bahwa ini di sawah, terus kemudian di tanah kering dengan penanaman gogorancah, itu semuanya menghasilkan 1 hektar bisa lebih dari di atas 7 ton. Dan bahkan sampai ada yang 10 ton. Tentunya yang tadi juga tidak hanya benih padi, ini program yang saya set kedepannya adalah juga dengan singkong. Singkong ini juga ada namanya singkong MSP. Kalau misalnya singkong ini kita sebutnya kalau MSP Malalengka. Tapi sebetulnya di saat saya bilang Malalengka, di petani di bawah kadang bingung. Ternyata pas saya sebut celeng tahu. Jadi singkong celeng katanya. Ada istilah tahu, lokalannya ya. Nah, kita sudah pernah demplot dan ternyata 1 hektar mendapatkan 70 ton. 70 di Lampung Tengah itu di Bandar Mataram, saya masih ingat. Itu 70 ton. Iya. Menarik. Menarik. Business gue. 70 ton. 70 ton ya. Target kami 100 ton loh. Target 100. Mbak Surono pernah berdiskusi dengan saya, target kami sebetulnya di MSP ini 1 hektar 100 ton. Dan padinya 1 hektar bisa sampai 10 ton ke atas. 1 hektar bisa 10 ton. Itu kan sangat menguntungkan. Gak rugi lagi petani. Iya, itu udah nguntungin luar biasa. Terus pola tanamnya juga pakai sistem hybrid ya. Cara apa? Cara pemupukan manual. Ya, jadi memang nanamnya seperti yang pada umumnya ya. Oke, pada umum. Pemupukan tuh sama ya. Pemupukan sama ya. Bahkan tadi bisa gunakan apa? Organik ya? Bisa. Lebih bagus kalau pakai organik. Itu ada namanya asap cair. Udah pernah dengar belum asap cair? Dari ini, dari apa namanya? Batok, bukan? Iya, batok. Jadi itu asap cair itu ternyata bagus untuk tanaman dan itu bisa diminum. Jadi ada grade-grade-nya. Saya pernah minum asap cair, lagi sakit sembuh. Gua kalau asap cair gue inget ini masa Covid. Ya itu benar. Asap cair itu. Tapi emang efeknya Efeknya. Cuma kan harus satu tutup kan. Nanti kalau misalnya kelebihan kan kelengar gitu. Iya. Aromanya memang kurang ini ya. Kurang bersahabat itu. Smoky. Tapi bukan daging. Iya. Cuma gak nge-fly ya Pak.
Iya. Menarik ya Mas Dwi ya. Tapi kan kita untuk masuk ke jembatan politik nih ya ke calon konstituen kita nantinya ya. Tadi Mas Dwi sudah mencuri star jadi ketua petani milenial ya tadi ya. Bukan ketua, saya penggiat petani milenial ya. Pegiat bukan komunitas loh. Bukan jadi saya penggiat petani milenial. Penggiat aja ya, enggak ada struktur enggak organisasi enggak ada. Jadi bebas lah ya, bisa independen. Nah, artinya kan tapi kan Mas sudah berinteraksi ya dengan masyarakat sebelum bahkan nggak tahu nih mau nyalek atau enggak. Iya. Tapi kayaknya ngelihat, wih ini kayaknya keren ini kalau kata petinggi partai ini caleg potensial ini ya. Amin. Nah, tapi kan kita juga ada proses politiknya seperti kampanye dan lain sebagainya. Sementara Mas Dwi kalau dilihat masih muda banget nih, masih seger banget nih ya. Dan biasanya kalau di daerah itu apakah merasakan resistensi? Ya kadang-kadang ada penolakan atau ada underestimate ya dalam tanda kutip, milenial nggak semua sih. Cuma bagaimana Mas Dwi mengatasi hal-hal tersebut? Apakah pernah mengalami hal itu atau? Pernah? Pasti pernah. Mas tahu nggak saya umurnya berapa? Kalau misalnya dikatakan milenial. Nah kalau milenial, milenial kan betul-betul harus milenial kan? 27 nggak? Ya, saya saat ini 28. 28. Nah, berarti kan saya milenial bener kan? Iya, milenial banget. Mewakilkan pemilih Lampung dari 6.500 sekian mata pilih pemilu nanti. 32%-nya 2.500 sekiannya itu adalah milenial. Milenial. Sisanya ada yang 1,7 itu zilenial tuh ya. Ya, banyak dibagi betul. Iya. Dan saat ini banyak kendalanya ada 2. Ada yang pemilih lansia dan pemilih baru. Sedangkan kita nih kalau misalnya di TPS yang sudah biasa memilih, kadang kan kita nggak tenang. Kalau kabut kan, aduh gimana nih kan gitu. Karena kan kertas suaranya besar sekali. Iya, banyak yang banyak sekali. Nah, itu salah satu instrumen yang kita pakai mensosialisasikan bagaimana tata cara pilih. Itu yang paling penting. Jadi tetap Abang bawa ini ya, bawa sampel. Contoh. Oke, buat contoh. Dan tentunya resistensi ada. Dipandang sebelah mata pasti ada. Dan juga tentunya kita tidak boleh berkecil hati karena namanya kita menyesuaikan kultur di daerah-daerah yang ada. Dari 7 kabupaten kota ini kulturnya berbeda semua. Dan alhamdulillah memang banyaknya orang Jawa di sana. Karena kebetulan saya dari Jawa. Jadi kalau Jawa kan senyum kan. Jadi gak kaku kan. Benar. Jadi itu alhamdulillah sampai saat ini bukannya narsis Mas ya. Iya. Narsis saya diterima kultur saya dan masuk terhadap masyarakat yang saya kunjungi. Diterima dengan cepat ya karena sama-sama. Dan tentunya gak mudah. Oh gak mudah ya? Ngapain kesini misalnya kan. Tujuannya apa pasti nyalekan itu kan ada. Nah saya include-kan dan jalan secara paralel dengan program pertanian tadi. Jadi satu sisi kampanye, satu sisi sosialisasi yang memang untuk berbuat mesejahterakan petani. Keren. Tapi untuk ini udah selesai lah ya untuk konstituen sudah melebur dan diterima ya, tinggal ekspansi. Amin. Tipis-tipis lah ya. Kayaknya sudah 100-an kecamatan tadi ya, udah 105 kecamatan. 105 kecamatan udah kelilingin semua ya. Belum ya. Yang intinya mungkin ya proses masih nyampe tanggal 10 ya. Kita punya target kan. Kita punya target basis mana saja yang harus kita fokuskan. Oke. Ya. Di sini pun kan saya tidak sendiri nyalon. Kalau dari PD Perjuangan juga, ada 10. Ya kan ada 10 calon, kalau di dapil 2 bagaimana kita bisa melebarkan suara partai. Dan alhamdulillah nih Mas, dari PDI Perjuangan dari 10-10-nya kerja semua. Dari DPR RI-nya 10-10-nya kerja semua. Jadi semoga saya harapkan ini hasilnya maksimal, khususnya di PDI Perjuangan. Nggak ABS ya? Banyak. Ya kan? Nggak asal Bapak senang aja ya. Kerja semua ya. Bener. Nah, tapi tetap Mas, ada tantangan ke depan nih. 14 Februari, sehari pencoblosan ada aja nanti ada money politik yang sangat tidak kita inginkan gitu loh. Ya kan, ketika Mas Dwi sudah roadshow dan tim mesin partai sudah ke 100 kecamatan, meyakinkan dan sebagainya, tiba-tiba ada ya serangan-serangan seperti itu. Nah, seperti apa sih Mas Dwi melihat fenomena yang sebenarnya terstruktur, iya. Soalnya kayak ini ya, kayak wajib lah, kayak harus itu biar masyarakat stigma kitanya. Iya tuh kan masyarakat kan kadang-kadang pengen yang instan tadi loh. Ada intimidasi juga dari pemberian tersebut. Nah itu
Pandangannya gimana sih Mas? Sekarang gini, saya mewakilkan anak muda ya dari di bawah 30 tahun. Dan tantangan terbesar saya adalah suruh mencalonkan menjadi DPR RI. Yang dimana tanggung jawabnya sangat besar apabila jadi, dan juga tantangan untuk menuju ke sana sangat luar biasa sekali. Nah, pandangan dari saya pribadi, memang kita ketahui dari masa ke masa, yang tadi Mas katakan bilang yang tadi kita ketahui juga bahwa adalah yang namanya tanda kutip money politik. Ya kan? Tapi saya selaku anak muda, saya ingin mematahkan stigma tersebut. Karena bagaimana sekarang kalau misalnya terus dilanjutkan dalam segi yang boleh kita katakan pragmatis. Pragmatis kan. Nah, sedangkan kalau misalnya contoh DPR RI misalnya ngasih, ya kan, ngasih apalah misalnya gitu. Terus kemudian di saat sudah jadi nggak datang lagi, kan protes tuh yang dikasih. Sedangkan kalau misalnya saya mengajarkan, kenapa protes? Misalnya contoh dengan apa dikasih misalnya A misalnya, kan sudah dikasih A, berarti sudah prosesi jual beli kan? Dijual tuh, suaranya kan berarti sudah selesai. Yang rugi siapa? Masyarakatnya yang rugi. Sedangkan contoh berapa sih besarannya yang diberikan ke bawah? Apakah sepadan dengan apabila mereka memilih untuk bekerja sama dalam jangka panjang selama 5 tahun untuk program? Nah, ini kan tidak bisa dihitung dengan uang program ini. Tapi bagaimana mereka bisa terfasilitasi oleh fasilitas-fasilitas yang memang dimiliki oleh DPR RI dengan dalam bentuk reses, menyerap aspirasi. Terus program-program yang ada di Senayan untuk diturunkan kepada dapil. Nah, ini yang selalu saya sosialisasikan bahwa jangan seperti itu. Apabila protes yang sering terjadi, DPR RI ini nggak pernah turun. Kita bicara skup DPR RI nggak pernah turun. Ya tuh memang sudah dibeli. Ya kan sudah dibeli terus habis itu kok protes. Dan kalau misalnya, mohon maaf nih Mas, paling kita contoh ya, contoh misalnya 50.000 misalnya, 50.000 kalau misalnya kita hitung-hitungan bisnis 50.000 dibagi 5 tahun dibagi berapa bulan, dibagi berapa hari, itu seharinya cuma dapat 2.000 dia sebulan itu. Rugi kan? Sedangkan program nggak turun. Nah, bagaimana kalau misalnya kita saat ini membuka mindset bahwa yang kita pilih ini yang betul-betul bisa membawa aspirasi. Yang kedua, pragmatis ini dihentikan. Karena yang rugi adalah masyarakat. Yang rugi adalah masyarakat, tidak berpikir panjang. Rugi dalam artian di sini harusnya mereka berpikir yang program tadi. Contoh, kalau misalnya di pertanian yang dilingkupi oleh Komisi 4. Di sini ada namanya Alsintan, bantuan Alsintan, bantuan benih, bantuan jaringan irigasi tani. Nah, ini kan konstituen basis yang ada kan kami mempunyai datanya. Ya kan? Dan inilah yang harus kami wajibkan dapil itu menurunkan. Dan itu harus diturunkan loh Mas. Diturunkan karena kita mempunyai anggaran. Contoh misalnya saya bicara sepengetahuan saya, menurut sepengetahuan saya. Ini ada dana bantuan, dana aspirasi, dana reses. Ini kan harus habis. Harus habis dalam artian itu betul-betul dikeluarkan kepada masyarakat konstituen-konstituen yang ada di dapil. Seperti itu. Jangan hanya satu kali transaksi, rugi. Benar. Dan sayang, caleg-caleg milenial yang saat sekarang kalau misalnya stigmanya seperti itu, mereka akan berpikir semuanya bisa dibeli dengan uang. Wah, bahaya itu ya. Dampaknya sistemik. Itu yang saya selalu sosialisasikan kepada masyarakat. Keren. Iya. Jadi benar-benar ya buat para calon pemilih ya harus cerdas. Ya cerdas ya harus. Udah cerdas sebenarnya. Udah cerdas ya di daerah ya. Walaupun harus disosialisasikan untuk nyoblosnya tadi. Tapi kadang juga kita tidak bisa menyalahkan masyarakatnya juga. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Di saat memang dipercaya oleh masyarakat, apakah betul memegang tanggung jawab? Kalau misalnya kita dievaluasi di diri kita, mungkin kita membuat kecewa kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa kecewa kepada kita, sehingga stigma ini terus berputar. Nah, paling dia nanti paradoks ya, jadi nggak ada ujungnya. Finishingnya katanya kan. Toh nanti kalau misalnya DPR RI jarang lah turun, itu ada loh Mas seperti itu. Dan saya turun di 7 kabupaten kota itu banyak juga yang bilang bahwa pas DPR RI yang baru turun menemui masyarakat sampai ke sini terus secara langsung Mas Dwina. Mas Dwi. Ini salah satu contohnya, mungkin di dapil saya atau di beberapa tempat. Kalau Mas Dwina gak usah ditanya, kalau misalnya beliau selalu menyapa masyarakat dengan sosialisasi, terus kemudian bimbingan teknis. Itulah contohnya ya. Contohnya. Mentor. Contoh, kan. Luar biasa. Dan ini baru nyalek aja udah effortnya luar biasa. Luar biasa. Dan yang gagasan yang dan sebenarnya yang menariknya itu Mas Dwi ini poin plusnya adalah kita
udah melakukan sesuatu sebelum caleg ya. Itu yang ingin saya buktikan. Pegiat itu yang betul. Saya ingin saya buktikan bahwa inilah kerja. Jadi Pak Sudin selalu berkata bahwa semuanya dinilai berdasarkan kinerja. Ya. Jadi tolonglah bermanfaat terlebih dahulu sehingga nanti masyarakat saja yang menilai apakah pantas untuk dipercaya ataupun tidak. Itu satu Mas dari basis kinerja. Yang kedua, karena saya berbasis dokter, menurut saya sama. Dokter dengan politik ini semuanya bersentuhan kepada masyarakat. Yang bedanya adalah dokter ini hanya khusus di bidang kesehatan. Ternyata kalau misalnya di politik itu bersentuhan dengan masyarakat adalah bidang yang luas. Dan kami belajar dengan ilmu psikologi. Bagaimana kita ngobrol seperti ini, asik. Itu psikologinya kan, oh ini Mas Dwi. Ternyata gak kaku. Dan banyak juga yang ngomong, Mas kalau misalnya caleg dari yang sudah berumur itu ngobrolnya kaku. Kalau misalnya kata orang Jawa, angel diomongi. Diomongi katanya. Gak egaliter gitu ya. Betul. Bener-bener. Jadi kan seperti adik, seperti anak. Jadi tersampaikan pesannya ya, secara persuasif ya. Waduh. Betul. Ini sebenarnya panjang deh kita mau bahas ini. Kayaknya datang lagi lah nih Mas Dwi. Oke, siap. Ya Mas Dwi, kita kasih kesempatan ya Mas Dwi ya untuk memberikan closing statement buat calon-calon pemilih Mas Dwi. Silahkan Mas. Ya, jadi kita bukan tahun depan lagi dan kita sudah beberapa hari lagi menuju pemilihan. Baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Dan ini harus kita betul-betul memakai hak suara kita untuk memilih. Karena satu suara itu berpengaruh untuk bagaimana kita bisa memajukan negeri ini. Karena satu suara sangat penting, jadi gunakanlah hak pilih. Dan tentunya saya juga ingin menyuarakan bahwa stop money politik, bahwa kita harus cerdas dalam memilih. Jadi kita menilai bagaimana track record, portofolio, apa yang sudah dilakukan. Itu yang bisa menjadi bahan pertimbangan apakah layak calon ini duduk dan membawa tanggung jawab yang diamanahkan oleh masyarakat atau tidak. Tentunya saya yang terakhir, saya pun mewakilkan dari milenial bahwa milenial jangan pernah takut untuk mengambil langkah. Khususnya di politik kita harus berani, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi, dan kita inilah yang harus bisa untuk lebih lantang menyuarakan apa yang harus dilakukan untuk Indonesia emas di 2045. Mantap. Mas Dwinan Rahmandi. Wis mandi kalau aku. Para mandi katanya, orang mandi. Ramandi. Ya, terima kasih Mas Dwi. Sama-sama Mas. Luar biasa nih ya. Ini harus menyesuaikan Mas Abang nih. Mas Dwi ini asli wong Jowo yang memang benar-benar apa namanya? Tagline-nya itu partainya wong cilik itu masih melekat ya. Ternyata milenial juga masih berani ya ke wong cilik. Banyak sekali resistensi, tantangannya ternyata akhirnya bisa didobrak ya barrier itu ya, dan pastinya akan benar-benar menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Ya, terima kasih sekali sama-sama Mas Dwi, kita bisa ngobrol lagi ke depan ya Mas ya. Siap. Terkait dengan hal lain lah, baik bisnisnya juga boleh ngajak sini juga kita ceritain success story-nya dan lain hal. Ya, itu tadi ya pembahasan kita bersama caleg milenial yang luar biasa, seru banget ini ya, gak kerasa udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Ya tetap kalian saksikan podcast Selama Memilih di akun Metro TV Lampung. Cari aja tuh ada playlistnya podcast Metro TV Lampung, itu udah ada 20 episode lebih. Banyak banget caleg-caleg muda, caleg-caleg yang dari berbagai inilah usia lah. Dan itu bisa jadi referensi kamu untuk memilih pada saat hari pencoblosan tepatnya di 14 Februari 2024. Oke, Aji pamit dan kru yang bertugas juga pamit. See ya.